Modul 4 Mekanika. Praktikum 1 Gaya listrik statis. Alat dan bahannya ada sisir, potongan kertas kecil. Pertama, kita gesekkan ke rambut yang kering. Setelah itu kita dekatkan ke potongan kertas kecil. Dan ternyata potongan kertas kecil terangkat oleh sisir. Nah, jadi kesimpulannya, sisir plastik setelah digunakan untuk menyisir rambut kering, lalu didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena gesekan sisir dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir. Gaya magnet. Alat dan bahannya ada magnet batang, seng, isi staples, kertas, benang, jarum jahit, dan plastik. Percobaan pertama, magnet batang dengan potongan kertas dan benang ternyata tidak ada yang ditarik. Dengan isi staples, ternyata ditarik oleh magnet, sedangkan plastik tidak. Dan seng dapat ditarik oleh magnet, jarum, dan ditarik juga oleh magnet. Jadi kesimpulannya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt yang disebut benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang lain yang tidak tertarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Gaya gesek. Alat yang digunakan ada kayu dan pemberat dan neraca pegas. Sebelum ditarik, neraca pegas menunjukkan angka 0, saat bergerak 0,2, dan sesudah bergerak sekitar 1,8 Newton. Jadi, kesimpulannya, gaya gesek terdapat pada dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar, dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Gaya pegas. Dan bahan yang digunakan ada karet gelang, penggaris, beban, dan statif. Pertama kita tarik bebannya, dan kedua kita tarik lagi, dan ternyata ada pertambahan panjang. Nah, di sini membuktikan bahwa maka kesimpulannya, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pegas, di mana gaya tarik pegasnya berbanding lurus dengan massa benda. Besarnya konstanta pegas tergantung daripada jenis pegas yang bekerja. Gaya berat. Untuk percobaan gaya berat ini, alat-alatnya masih sama. Pertama kita ukur awal panjangnya sekitar 13 cm, dan ternyata berat 50, menambah panjang 3 cm, dan 100 menambah panjangnya 5, 150 bertambah panjang 8 cm, dan 200 bertambah panjang 11 cm, dan 250 bertambah panjang 14 cm. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan selama percobaan diketahui bahwa panjang karet gelang akan bertambah seiring dengan bertambahnya berat beban yang digantungkan. Perpaduan gaya. Nah, berdasarkan tabel pengamatan, dia diketahui bahwa apabila dua gaya telah bekerja pada balok, namun balok tetap diam, maka resultan dua gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 0. Gaya saling berlawanan yang menjadi seimbang. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Dan ini hasil percobaannya. Jadi kesimpulannya, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat. Ini dikarenakan adanya percepatan yang tetap.
Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya, karena ada percepatan atau perlambatan. Jadi, ciri dari gerak lurus berubah peraturan adalah dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat atau lambat, sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau pelambatan. Untuk nilai percepatan positif, maka dikatakan dengan gerakan mengalami percepatan. Tuas. Alatnya penggaris, statif, benang, beban, dan grip. Nah, ini hasil pengamatannya.